Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Jumpa lagi di hari Minggu ini bersama dengan Kak Angel. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di kebaktian sekolah minggu online. Oh iya, gimana? Kemarin kayaknya ada beberapa dari kalian yang sudah ujian ya. Kak Angel doain semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus yang sepadan dengan kerja keras kalian belajar untuk ujian ya. Untuk yang belum ujian semangat ya. Semoga mendapatkan nilai yang bagus juga. Nah, pada pagi hari ini kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau mengangkat sebuah lagu Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik, kita bangkit berdiri sambil menyanyikan lagunya dengan semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita angkat lagu ini sekali lagi dengan tambah semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Adik-adik, mari kita buka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Adik-adik kami terkasih, sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa menghadap kepadanya, memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, saat ini kami berkumpul kehadirat-Mu, memohon kepadamu ya Bapa, di mana saat ini kami akan memulai ibadah kami. Engkau lingkupi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan disampaikan, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dan firman yang akan kami dapati nanti dapat kami terapkan dalam
kehidupan kami sehari-hari agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah Kristus Imam Besar yang sempurna. Ketika zaman Perjanjian Lama, umat memberikan korban persembahan, korban bakaran kepada Allah. Namun ketika Yesus hadir di bumi, itu sudah tidak ada lagi karena korban yang persembahan yang paling sempurna adalah melalui penebusan Tuhan Yesus. Dia adalah Sang Raja Damai, Dia adalah Sang Empunya Kehidupan, Dia adalah Juru Selamat yang sejati. Kita mau mengangkat sebuah nyanyian, Kala Ku Cari Damai. Yesus, kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Adik-adik, hanya Yesus Juru Selamat kita, hanya Yesus sumber damai kita, hanya Dia penghibur kita. Jadi, jikalau kita ada masalah, kita butuh pertolongan, kita ingin mencari damai, Yesuslah jalan satu-satunya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
bingung-bingungku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Adik-adik, minggu lalu Kak Bora sudah bercerita tentang surat-surat umum untuk orang Kristen. Kenapa disebut surat-surat umum? Karena surat-surat tersebut tidak ditujukan untuk salah satu jemaat saja. Nah, di antara surat umum tersebut ada satu surat yang bernama surat untuk orang Ibrani. Hari ini kita akan membahas tentang surat untuk orang Ibrani yang akan dibawakan oleh Kak Sutan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan pelayanan firman, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat berkah. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, saya Kak Sutan. Hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dengan tema Kristus Imam Besar yang Sempurna. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap pemberitaan firman pada hari ini, biar kami mengerti, biar hati kami terbuka, seperti tanah yang subur, menerima benih yang baik dari Tuhan. Pimpinlah aku Tuhan, pimpinlah kami semua, berkatilah mulut dan bibirku untuk menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman adik-adik sekolah minggu pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih atas pimpinan-Mu. Bicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 sampai dengan Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang
pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperankan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap nangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya yang ia dengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, adik-adik, imam adalah satu jabatan yang mulia yang ditentukan oleh Allah, di mana imam itu bertugas menjadi pengantara antara manusia dengan Allah yang maha suci, manusia yang berdosa, Allah yang maha kudus. Seperti di Yesaya 59 ayat 2 yang menyebutkan bahwa yang menghalangi kita bertemu dengan Allah adalah dosa dan kesalahan kita. Maka Allah menunjuk imam yang bertugas di kemah suci untuk mengadakan pengantaraan pengampunan dosa kepada umat Israel pada waktu itu yang keluar dari tanah Mesir. Nah, dalam perjanjian lama, Allah menugaskan Harun dan keturunannya menjadi imam besar. Imam besar harus masuk ke tempat yang maha kudus sekali dalam setahun, dan harus membawa darah yang ia persembahkan karena dirinya dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya secara tidak sadar, yang kita baca tadi dalam Ibrani pasal 9 ayat 7, di mana dia memercikan darah binatang, darah domba jantan atau lembu jantan yang dia percikan ke tempat-tempat yang khusus di dalam kemah suci. Nah, seperti ini coba saya share dulu ke teman-teman semua. Nah, seperti inilah gambar kemah suci. Imam besar hanya bertugas sekali dalam setahun di dalam ruang Maha Kudus ini, di mana ada tabut Allah, di mana itu melambangkan tempat tinggal Allah, di mana dia mengantara antara Allah dengan umatnya, umat Israel, atas segala dosa-dosanya, dan dia harus membawa
darah anak domba jantan atau darah anak lembu jantan untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai pengampunan dosa. Ini melambangkan ritual keagamaan yang melambangkan soal Kristus. Pada Perjanjian Baru, Kristus telah ditentukan Allah menjadi imam besar yang sempurna, yang mengantara antara Allah dengan kita di tempat yang maha suci, yang bukan buatan manusia, tapi di tempat tinggal Allah sendiri, yaitu di surga, di mana Yesus Kristus mengantara bukan hanya sekali setahun, tapi sekali untuk selamanya, yang melintasi semua langit. Tuhan Yesus Kristus melintasi semua langit. Ia telah masuk sekali untuk selama-lamanya, bukan dengan membawa darah anak domba atau lembu jantan, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Nah, pada saat Yesus Kristus mengantara, Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Sehingga kemanusiaannya membawa manusia kepada Allah, dan kealahannya membawa Allah kepada manusia. Sehingga kita boleh percaya kepada Yesus Kristus supaya Ia mengantara di antara kita dengan Allah, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan perantaraan Yesus Kristus. Walaupun teman-teman kita semua udah lahir menjadi Kristen, dibaptis, CD, ikut perjamuan, dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak akan mungkin mendapat perantaraannya dan pengampunan dosa yang olehnya kita diselamatkan. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan menjadikan Dia satu-satunya juru selamat kita. Jadi percayalah kepada Yesus Kristus. Dia akan mengantara di antara kita manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus di tempat tinggi. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju pengampunan dan keselamatan, di mana kita akan diselamatkan dan tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk kita bertemu dengan Allah selain daripada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, kepada teman-teman, kepada kita semua, percayalah sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, hamba telah selesai bicara, menyampaikan sedikit renungan dari firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa firman yang kami sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan yang baik dalam hati kami. Pimpinlah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus mencerikkan mata kami dan memberikan pengertian kepada kami akan firman Tuhan dan membawa kebaikan kepada kami, sehingga kami boleh bertobat dari jalan kami yang jahat dan percaya kepadamu sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Kak Sutan untuk pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi sudah kita dengar, dan sekarang kita mau menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat
Mu Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pernyataan Tuhan yang selalu hadir di setiap langkah kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk tiap persiapan ibadah sekolah minggu online. Tuhan yang sertai kakak-kakak sekolah minggu yang mempersiapkannya, supaya semua berjalan dengan lancar. Kami berdoa supaya anak-anak sekolah minggu tetap setia mengikuti ibadah meskipun online. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persiapan ulangan akhir semester maupun yang sudah ujian. Semoga hasilnya baik. Terima kasih untuk pernyataan Tuhan pada saat kami mempersiapkan diri untuk ujian. Ini kami juga mendoakan bangsa negara kami, Tuhan, yang beri hikmat bijaksana kepada Pak Presiden Jokowi dan pembantunya, supaya setiap keputusan yang diambil sesuai kehendak-Mu. Tuhan, lindungi negara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk diri kami, Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk diri kami, Tuhan. Begitu banyak isu-isu kesehatan yang kami dengar. Ingatkan kami, Tuhan, semua hal ini adalah atas izin-Mu. Kami tidak perlu terlalu takut. Ajar kami untuk selalu berserah hanya kepadamu, Tuhan. Lindungilah orang tua kami, keluarga kami, guru kami, dimanapun mereka berada. Begitu banyak yang kami meminta, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, lebih tahu apa yang kami butuhkan. Ajar kami supaya menjadi anak-anak yang taat dan mau mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop untuk dibawa nanti ke gedung gereja ketika kita sudah bisa beribadah onsite, ataupun juga bisa melalui QR Code atau nomor rekening GKI Kota Wisata. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Bawa Persembahanmu. Persembahanmu
Adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa persembahan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, mengucap syukur untuk berkat yang selalu baru Engkau berikan kepada kami setiap harinya. Ya Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan kami yang berasal daripada-Mu juga. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi perluasan pelayanan-Mu di muka bumi. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami persembahkan persembahan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, gak terasa ya, ternyata kita sudah sampai di ujung kebaktian kita. Jangan lupa untuk tetap selalu rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, hidup berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelum kita berpisah, kita mau mengangkat sebuah lagu penutup, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama seperti lagu ini bilang, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jangan lupa untuk selalu berserah kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita menutup kebaktian kita dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, mengucap syukur ketika Bapa boleh bersama-sama dengan kami, boleh menyertai kebaktian kami dari awal hingga akhir. Ya Bapa, pimpinlah kami selepas kebaktian ini, kami ingin beraktivitas. Kiranya Bapa boleh memimpin kehidupan kami mulai dari hari ini sampai hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.